Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, karena baru aja liburan itu berlalu, so we won't learn about math again, but something fresh, green, and yeah, it's biology. Jadi di video ini, Bu Kia ingin sedikit menjelaskan tentang plant biology atau biologi tumbuhan. Lebih tepatnya mengenai pengenalan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di sini Bu Kia akan sambil backyard tour. Jadi tanaman yang akan dikenalkan ya yang masih ada di sana aja ya. Kalian pastinya punya berbagai macam tanaman, baik itu yang ditanam langsung di tanah ataupun yang ada di pot. Pertanyaannya, kalian tahu nggak tanaman apa aja yang ada di rumah kalian? Dan seberapa kenal kalian dengan mereka? Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa jenis tanaman itu banyak sekali. Ada jenis bunga-bungaan, sayur-sayuran, buah-buahan, pohon, rempah-rempah, palawija, dan lain-lain. Itu baru jenis-jenisnya aja udah banyak sekali, apalagi tingkat spesiesnya. Jauh lebih banyak. Dan setiap tanaman atau tumbuhan memiliki sifatnya masing-masing. Misalnya, tumbuhan yang hidup di daerah tropis seperti di Indonesia belum tentu bisa tumbuh di negara subtropis ataupun sebaliknya. Pastinya itu semua tidak luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Menciptakan atau Al-Khaliq. Semakin kita mempelajari ciptaan Allah, semoga semakin mendekatkan kita kepadanya. Amin. Ada beberapa alasan kenapa Bu Kia ingin membuat video ini. Yang pertama adalah karena Bu Kia sangat menyukai hijau. Yes, I like green so much. Nggak tahu kenapa kalau lihat yang hijau-hijau rasanya seger, jadi bersemangat dan lebih berenergi lagi. How about green dollars, Bu? Yes, of course. Canda ya anak-anak. Alasan yang kedua adalah karena Bu Kia tinggal sangat jauh dari rumah, far away from my hometown, so I will save the memory on YouTube. Jadi kalau misalnya homesick, gak bisa pulang, tinggal buka YouTube aja deh. Dan alasan yang terakhir adalah karena Bu Kia ingin ada bahasan lain yaitu biologi. So langsung aja kita mulai ya. Welcome to my backyard. Tanaman pertama adalah singkong atau ubi kayu. Kalian pasti pernah memakannya. Singkong ini gampang banget untuk dikembangbiakan. Kalian tinggal potong bagian batangnya, lalu masukin ke tanah. Siram air, tunggu beberapa hari, insya Allah pasti akan tumbuh. Bentuk daunnya mirip dengan jari-jari manusia, lucu ya. Dan nama ilmiahnya adalah Manihot esculenta. Ingat-ingat ya. Selanjutnya di sebelah kiri ada tanaman temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Itu adalah nama ilmiahnya, jadi tanaman ini sering digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak. Tanaman ini yang dipakai adalah umbinya. Dengan rasa yang sangat pahit, kalian pasti nggak akan suka. Tapi kalau udah jadi susu kurkuma, kalian bakalan suka deh. Selanjutnya, tanaman yang paling banyak mengisi backyard adalah pisang atau banana. Abah itu punya banyak sekali jenis pisang seperti pisang gepeng, pisang susu, pisang raja, pisang uli, dan lain-lain. Yang jumlahnya itu sekitar 100-an ada kali ya. Saking banyaknya, Masya Allah. Udah kayak kebun pisang pokoknya. Nama ilmiah dari pisang ini bermacam-macam, tapi untuk nama genusnya adalah Musa. Jadi nama ilmiah itu tergantung dari nama spesiesnya. Misalnya pisang raja itu Musa textilia, sedangkan pisang emas itu Musa acuminata, dan lain-lain. Kemudian ada tanaman lompong, jadi tanaman ini adalah sejenis talas-talasan, tapi nggak sebesar talas, mirip dengan keladi.
Tapi kalau keladi itu kan katanya beracun. Nah, kalau yang ini bisa dimakan dan sangat enak untuk dijadikan campuran sayur asam. Tanaman ini menghasilkan umbi, kalau di sini disebutnya bentul. Jadi, selain batang, umbinya juga bisa dimanfaatkan. Nama ilmiahnya adalah Colocasia esculenta. Bukia suka banget sama bentuknya, cantik dan estetik gitu. Kan tanam pot. Selanjutnya ada tanaman jambu biji atau nama ilmiahnya Psidium guajava. Tanaman ini banyak sekali manfaatnya, terutama buah dan daunnya. Daun jambu biji seringkali digunakan untuk mengobati penyakit diare. Sedangkan buahnya yang tinggi vitamin C sangat baik sebagai sumber antioksidan. Tanaman selanjutnya adalah mangga atau nama ilmiahnya Mangifera indica. Mangga yang ada di backyard ini masih piyik ya, tapi kalau yang di depan itu udah lumayan gede-gede dan udah berbuah. Mangga juga sama kayak pisang, banyak banget jenisnya. So, setiap spesies punya nama ilmiahnya masing-masing. Tapi yang paling umum atau yang sering diketahui oleh orang adalah Mangifera indica. Berikutnya ada tanaman petai Cina dengan nama ilmiah yaitu Leucaena leucocephala. Semoga cara bacanya benar ya, karena ribet banget. Berasa sejuk dan rindang banget kalau ada di bawah pohon ini. Kalau di sini buahnya sering dijadikan sayuran, tapi kalau di kota agak jarang sih dimanfaatinnya. Ya, begitulah perbedaan antara di desa dan di kota. Kalau di desa, kita butuh apapun tinggal ambil di kebun. Kalau di kota, semua mesti beli deh. Berikutnya ada tanaman binahong atau nama ilmiahnya Andredera cordifolia. Tanaman ini sangat terkenal sebagai obat-obatan herbal, baik digunakan di China, Korea, maupun Taiwan. Mantep banget ya! Selanjutnya ada pohon kersem atau kersen dengan nama ilmiah yaitu Muntingia calabura. Kalau di sini sih seringkali disebut dengan makanan ular, padahal buah ini punya banyak kandungan vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Dan karena rasanya yang manis, buah ini bisa dijadikan selai ataupun diubah menjadi sirup sebagai pengganti gula. Wah, lumayan banget buat kalian yang lagi diet. Kemudian ada tanaman serai atau sereh. Tanaman ini digolongkan sebagai rumput-rumputan, sering digunakan sebagai bumbu masakan dan minuman herbal. Nama ilmiahnya adalah Symbopogon citratus. Di halaman depan rumah juga ada ternyata. Berikutnya ada belimbing wuluh atau nama latinnya Averrhoa bilimbi. Rasa buahnya sangat asam tapi juga segar. Sering digunakan sebagai asinan ataupun bumbu masakan. Nah, kalau yang ini mangga yang ada di depan rumah yang sudah sering berbuah. And the last, ini adalah tanaman pepaya atau nama ilmiahnya disebut Carica papaya. Pastinya kalian udah pernah makan buah satu ini. Rasanya yang manis, juga kandungan vitamin dan mineralnya yang tinggi, sangat baik untuk kesehatan kita. Terutama untuk memperlancar pencernaan karena tinggi serat juga. Daunnya juga sering dibuat untuk sayuran. Bahkan di daerah lain, batangnya masih bisa diolah menjadi makanan. Nah, itu dia anak-anak, sedikit pengenalan mengenai tanaman yang ada di sekitar kita, beserta nama ilmiahnya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.